كما وصلنا عليه بشهادة الله أن تعالى هذه كما كتاب شمس بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة المصطفى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل البيت الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه قول وفيل ونيات تنزه قول وفيل ونيات به أستقي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي مقتني بشر خروفه ونوّر به قلبي وسمعي وبلادي ونوّر به قلبي وسمعي وبلادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Hadirin jemaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah walhamdulillah alhamdulillah ala jami'i ni'matillah. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini dalam rangka para muslimin dan mengamalkan hidayah kita senantiasa didukung semua amal ibadah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. mudah-mudahan kita diakui imannya dan senantiasa mendapatkan syafaat uzma di yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan materi di bulan lalu masih mengenai fikih munakahat, yaitu fikih yang mencakup hal-hal yang berkaitan tentang pernikahan
Tolak itu terbagi menjadi dua. Ada tolak rojai, ada tolak bain. Rojai adalah tolak yang bisa untuk dirujuk kembali, itu talak satu ataupun talak dua yang masih dalam masa iddah, maka suami boleh merujuk tanpa harus nikah ulang. Kemudian talak rojai berasal dari bahasa Arab. Rojai artinya rujuk, rojaa yarji'u, rujukan, yang artinya kembali. Yang kedua, tolak bain, yaitu tolak yang tidak bisa kembali kecuali dengan melakukan akad nikah yang baru dengan rukun dan syarat yang baru, termasuk membayar mahar. Apa itu talak bain? Itu talak satu dan talak dua yang selesai masa iddah, suami ingin kembali lagi kepada istrinya. Ini tidak bisa kecuali ada akad nikah yang baru. Namanya tolak bain. Bain ini juga terbagi dua. Ada bain sugro, ada bain kubro. Bain sugro adalah kecil, sugro artinya kecil, kubro besar. Kalau sugro seperti yang tadi dijelaskan, talak satu, talak dua, yang selepas masa iddah suami ingin kembali, itu tidak boleh, tidak bisa kecuali ada akad baru, sugro. Tapi bain kubro adalah talak tiga. Kubro artinya besar, yang kalau suami ingin kembali kepada istrinya setelah mengucapkan talak tiga, dia harus melakukan satu persyaratan yang dituntut oleh syariat. Di antaranya 5 perkara. Pertama, istri harus menikah dulu dengan orang lain, namanya muhalil. Yang kedua, sudah disetubuhi. Yang ketiga, dicerai dengan suami baru. Setelah dicerai, yang keempat, si istri menunggu masa iddah, yaitu 3 bulan. Setelah masa iddah yang kelima, boleh kembali dengan suami yang lama dengan akad baru, dengan mahar baru. Namanya kubro, kembali tapi resikonya besar, persyaratannya sulit. Ini namanya talak bain. Jadi kembali lagi, talak terbagi dua, ada talak rojai, ada talak bain. Bain dibagi menjadi dua lagi, bain sugro dan bain kubro. Rojai adalah talak yang bisa dirujuk selagi masih dalam masa iddah. Tidak harus nikah ulang, cukup roja'tu ilaiki, artinya aku ingin kembali. Dan wala yustaratu bisyahidin, tidak disyaratkan adanya saksi ketika mau merujuk, cukup kedua belah pihak. Tapi kalau selepas masa iddah mau kembali, namanya bukan rojai, namanya apa tadi? Bain. Bain terbagi menjadi Dua. Pertama bain Sugro. artinya kecil. Yang kedua bain Kubro. bain sugro tadi talak satu, talak dua. Selepas masa iddah ingin kembali, maka harus nikah ulang.
Secara lafaznya di pembagiannya tadi, secara lafaznya talak terbagi dua juga. Ada talak sharih, ada talak kinayah. Sharih artinya jelas, ceplos, kata-katanya tidak multitafsir. Apa? Talak, cerai, pisah. Misalkan ada laki-laki bilang, saya menceraikan kamu, dan saya pisah kamu, saya talak kamu. Mau dalam keadaan bercanda, serius, ataupun emosi, maka waqa'a atau talak jatuh. Tapi yang kedua ada talak kinayah, yaitu kiasan. Lafaznya kiasan, bersayap, multitafsir, untuk penjelasan, untuk konfirmasi dari istrinya. Seperti contoh, suami bilang, "Salah kamu pulang ke rumah," atau "Udah kita masing-masing aja," atau "Udah kita introspeksi diri, saya pulang ke rumah, kamu pulang ke rumah." Kalimat-kalimat itu kan tidak menunjukkan kata talak. Tapi bisa jatuh kalau si istri ikhbar, memberikan konfirmasi. Maksudnya apa, Pak? Kalau ada di suami ada niat mentalak, maka jatuh. Kalau kata suami hanya untuk introspeksi saja tanpa niat talak, maka tidak jatuh. Dan termasuk kinayah adalah talak melalui tulisan. Idza kataba talaqan ra'atihi wa talafazu bihi wa fa'ala. Apabila seorang suami menulis sepucuk surat kepada istrinya dengan ucapan talak, ini juga terbagi menjadi dua semuanya, Pak. Ketika tulisannya wa talafazu bihi wa fa'ala disertai dengan ucapan, jadi sambil tulis dia sambil ngomong. Yang terhormat, istriku tersayang, sudah lama kita tidak bicara. Misalkan coba untuk mengalah, dia nulis tapi sambil ngomong, maka saya dengan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun terucap itu dalam tulisannya, maka waqa'a, lalu dikirimkan ke istrinya itu surat melalui WA atau kertas, maka jatuh. Tapi sebaliknya, idza wa in kataba talaqaha wa lam yatalaffaz bihi wa la nawahu lam yaqa' an-talaq. Ketika seorang suami menulis kata talak melalui sepucuk surat, tapi tidak sambil diucapkan, hanya menulis saja. Coba ya Pak Sokim itu tulis sambil mengucap enggak? Enggak. Nah, berarti kata talak dalam tulisan yang dikirimkan istri tanpa diucapkan itu tidak jatuh talak. Paham, Pak? Insya Allah. Dan saya kira segitu aja. Lebih berat. Coba Pak Sokim ulangi dari pertama. Talak terbagi dua, satu roj'i, yang kedua talak bain. Talak bain dibagi dua, satu sugro, yang kedua kubro. Talak roj'i itu talak satu atau dua, tapi sewaktu masih masa iddah sang suami rujuk lagi, dan ini tidak usah
akad nikah. Itu yang roj'i. Sedangkan talak yang bain yaitu talak bisa kembali, yaitu setelah habis masa iddah. Seperti talak satu, talak yang pertama dan kedua, talak satu dan talak dua. Jangan untuk yang kubro yaitu talak kembali dengan catatan harus harus nikah lagi. Nikah lagi. Kalau roti kan tidak usah. Ya. Karena kenapa nikah lagi? Akad baru, mahar baru. Karena dia ingin kembalinya setelah lepas masa iddah. Nggak buru-buru ditunda-tunda ya. Udah habis masa iddah baru sadar akan kesalahan masing-masing. Ingin balik, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Asalkan Dengan akad nikah baru. nikah baru. Terus yang kubro yaitu dengan 5 persyaratan. Talak 3 yang apabila ingin kembali setelah diucapkan maka harus menjalani 5 persyaratan yang harus dilakukan oleh seorang istri. Apa yang pertama? Istri harus menikah dengan orang lain. 2. Sudah disetujui oleh suami baru. Yang ketiga dicerai oleh suami yang baru. 4. Dalam masa iddah. Menunggu masa iddah. Yang kelima akad baru dan mahar baru dengan suami yang lama. Pinter nih. Lumayan kan. 90. Dicatat. Karena dicatat ya hilang. Lafadznya ada berapa? Lafadznya ada 2. 1. Soreh dan kinayah. Apa soreh? Soreh jelas, yaitu dengan mengucapkan talak, cerai atau pisah. Emosi jatuh enggak? Emosi maupun tidak emosi jatuh. Iya. Kalau kinayah kiasan. Contoh. Kamu pulang aja ke rumah orang tua atau kita masing-masing aja, kita introspeksi diri, kita pulang ke rumah. Jatuh enggak tuh salah? Jatuh enggak? Harus dikonfirmasi. Sama siapa? Sama istrinya konfirmasi. Maksudnya apa? Kalau istrinya konfirmasi, oh memang maksudnya cerai talak ya jatuh. Tapi kalau maksudnya hanya untuk canda atau ini tidak. Kalau surat termasuk kinayah bukan surat. Surat terbagi 2. Apabila nulisnya sambil berbicara atau mengucap itu jatuh talak. Tapi kalau waktu nulisnya tidak dengan mengucap maka tidak jatuh talak. Di 98 ini sudah tepat di pasal ini. Bisa nggak ngulang kamu? Bisa nggak ngulangin? Ngulang yang intinya aja sih, tapi saya boleh tanya nggak? Oh iya, udah nanya aja deh. Ini untuk syarat sahnya talak. Ini kan tadi jelas dan diucap dengan jelas dan benar lah. Kalau misal saya tidak dengan sadar atau dengan penyesalan, yang pertama tidak sadar misalkan kalau misalkan tidak sadar misalkan saya kan tidur sama
harus gitu. Terus tiba-tiba saya mencontohkan, saya contohkan saya kalau istri saya kalau kamu juga, itu kan saya nggak bermaksud mentara, tapi mencontohkan ke teman saya. Enggak, itu namanya hikayah. Hikayah itu kita menceritakan, bukan pada sebenarnya. Ya, sama kayak di TV kan ada akad nikah, kayaknya sah benar itu. Ada saksinya, ada penghulunya, lapatnya juga sama. Itu hikayah. Hikayah itu bahasa Indonesianya apa hikayah? Cerita. Nah, cerita. Tidak jatuh. Yang jatuh itu yang diucapkan dengan sadar, sengaja, tanpa ada paksaan. Yang dipaksa juga nggak jatuh. Lu talak nggak istri lu? Kalau nggak talak, gua bunuh. Paksaan yang mengancam keselamatan dirinya dan hartanya, maka ucapan talak dalam keadaan terpaksa tidak jatuh. Dalam keadaan mabok tidak jatuh. Tidur, nigo juga tidak jatuh. Terus ini juga Itu banyak jadinya. perbedaan talak 1 sama talak 2. Saya masih belum paham. Jadi begini, hakul tolak ala zawji salah satu. Kamu itu punya hak talak 3. Ketika sudah dipakai 1, saya misalkan kamu mentalak istri, talak 1 atau tidak diucapkan 1-nya, berarti kepake 1, tinggal 2 kan. Kemudian ini rujuk lagi misalkan, entah rujuknya dalam masa iddah atau lepas masa iddah. Saya iddah kan 3 bulan, berarti kan tinggal 2. Balik lagi, kamu bisa lagi, bicara lagi, tinggal 1. Nah, ini kalau dihabisin repot nanti, nyambung talak lagi, habis sudah. Dan talak itu sebenarnya dalam hikmatul tasrif wa falasifatuh, bukan satu hal yang tanpa ada hikmah atau i'tibar. Kadang istri yang khusus, istri yang membangkang, tidak menjalankan hak dan kewajiban, itu kan caranya yang pertama fa'izuhunna, diberikan nasihat. Kamu harusnya begini, jangan begini. Dikasih nasihat juga masih badar, maka wahjuhunna fil madhaji. Kita menunjukkan sikap, yaitu dengan pisah ranjang, tidak tidur di kamar, tidak pisah ranjang masih tambang juga, maka wadribuhunna. Al-Quran mengajarkan pukul istri, wala tadribil wajha, tapi jangan pukul wajah, pukulan yang tidak menyakiti. Ad-darbu lit-ta'dib, pukulan mendidik. Udah dipukul pantatnya misalkan, masih begitu juga, maka keluarkanlah talak 1. Biasanya kalau udah ditalak 1, ini lebih menjadi bahan pelajaran buat istri. Ternyata menyakitkan, jauh dari suami. Ternyata menyakitkan menjadi status janda. Suaminya introspeksi, istrinya introspeksi. Dan biasanya kalau benar-benar suami istri ini dapat mengambil hikmah dari sebuah peristiwa, maka ketika dia rujuk kembali, maka rumah tangganya akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi talak itu bukan serta-merta kita ucapkan karena benci atau karena tidak suka, justru untuk mengambil sikap agar sama-sama saling introspeksi.
Jadi ketika wudhu dalam masa iddah tidak usah nikah ulang. Abghadul halal at-talaq. Satu hal yang halal tapi dibenci adalah talak. Ada yang dipakai semua. Ada seorang suami bilang, kamu saya talak 3, habis sudah. Hak talaknya dipakai semua. Meskipun satu waktu itu. Meskipun satu waktu bisa habis semua. Ada yang terjadi dan kita wudhu lagi ya gak bisa. Harus ada 5 syarat tadi. Dan hak talak gak ada dalam diri istri. Istri mau minta pisah, cerai, mau sampai ke busa gak aja. Kalau dia lapor ke KUA, apa indikatornya kalau suami tidak menjalankan kewajibannya? Dan itu juga harus mediasi dulu. Benar apa enggak? Kalau ternyata di mediasi tidak ada jalan keluar, maka si suami dipersilahkan untuk mentalak istrinya oleh hakim. Kalau suami enggak mau mentalak istrinya padahal dia salah dalam sifat taklid, maka hakimlah yang menceraikan. Maka jatuh talak satu. Itu istri dengan cara melampau. Dan ini yang menjadi fenomena di akhir zaman. Catatan pengadilan agama negeri baik tingkat kabupaten maupun kota sampai provinsi, itu angka perceraian semakin meningkat. Dan isunya bukan karena suami yang menceraikan, tapi istri yang menggugat cerai. Dan rata-rata istrinya jadi kambing. Maka beruntunglah yang istrinya jelek. Karena semakin cantik istri, maka semakin kumuluhur. Apa kumuluhur? Semakin gelut, ya. Semakin banyak kemauan, semakin banyak permintaan. Coba yang jelek, anteng nggak? Anteng. Yang jelek mah anteng, yang sedang lah sedang. Ya, putih nggak putih banget. Ya, itu mah anteng, harmonis lagi. Ya, istri anda cakep jelek. Ya. Aman. Kecuali istrinya ngaji, dikasih ilmu, dikasih iman, dikasih pengertian, hak dan kewajiban, dia paham. Biasanya istri-istri yang glowing, yang skincare-nya jutaan, yang tasnya branding, dan itu faktanya yang paling banyak menggugat cerai suami. Karena ada hadis halakul rajul ala yadi abawaihi wa zawjihi wa zawjatihi wa waladihi. Kerusakan, kehancuran seorang laki-laki ada di tangan istrinya. Kenapa? Yu'ayyiruna bil faqri, karena dia mencela akan kemiskinan suaminya, wa yukallifunahu ma la yutiqu, dan istrinya membebani dalam urusan nafkah yang tidak bisa disanggupi oleh suami. Pada pola fayatul madakhil, maka si suami bisa saja melakukan satu hal yang menjerumuskan dia kepada kehancuran. Bahaya. Makanya istri didik istrinya. Kalau mendidik bahaya. Istri kan dia punya tabiat nafsunya lebih besar daripada laki. Dan gak gampang. Survei
Tiga. Nggak sampai asal ngomong. Dan ada datanya. Makanya harus dikasih pengertian dalam urusan agama. Yang lo ya, aku dia mungkin juga. Suaminya Nepi, Kak. Suaminya Nepi. Oh semuanya Nepi lah, Nepi mah soleha. Dia mah dari dulu kan masalah. Soalnya Nepi dia kali-kali mantan. Iya lagi. Oh, si Nepi. Bapaknya mana? Bapaknya mertua mana? Lagi. Biasanya ngaji di situ. Wah, si Nepi mah ngaji tuh biasanya di sini tuh. Dari saya bujangan sampai saya udah punya anak 4. Salam ke Nepi ya, instrumen ke pondok gitu. Dia jadi PNS kan? Hah? Kamu PNS juga? Udah aman kamu. Ya, tapi agak galak tuh si Nepi mah. Iya. Si Anggi di mana Anggi? Anggi itu di Jogja. Oh di Jogja, nggak kesini lagi. Ya kadang kuliah di Jogja. Anaknya siapa sih Anggi lupa? Siapa? Pak Naisin kalau Anggi. Oh. Ada lagi Pak yang ditanyakan? Nabi itu artinya itu navigator. Apa navigator Pak? Navigator ya. Ini mengatur lalu lintas. Mengatur. Banyak belum masalah iddah. Iddah cerai hidup, iddah cerai wafat, iddah juga terbagi 2. Ya besok lagi ya. Insyaallah. Datang besok. Insyaallah. Si Nafi ada di sini. Besok satu pesantren ngaji setiap bulan. Coba masukin ngaji fikih pernikahan biar paham istri-istri itu. Dan juga dia Siapa? lapar mulai subuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.